Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan menangani permasalahan yang menimpa kepada anak didik saya di kelas 11. Ya, pertama saya menemukan 3 kali pertemuan anak tersebut tidak masuk di pelajaran saya. Pas saya tanyakan juga ternyata di pelajaran yang lain juga tidak masuk. Kemudian saya berkomunikasi dengan wali kelasnya dan juga dengan guru BPM-nya, dan saya diberi informasi bahwa anak tersebut sedang ada masalah di rumahnya, di keluarganya ya. Saya berusaha untuk meminta bantuan kepada wali kelas juga ke guru BP untuk bisa bertemu ya. Ternyata memang guru BP dan wali kelasnya juga kehilangan kontak seperti itu. Nah, kemudian saya meminta nomor kontaknya ya, dan saya WA, Bapak ingin ketemu, saya bilang begitu. Dia hanya membaca saja, ada centang biru 2 begitu ya, tapi saya tidak berusaha untuk langsung mengontak lagi, saya biarkan terlebih dahulu ya. Ternyata di pekan berikutnya saya dapat kabar dari guru BP bahwa si Pulan ini ada di sekolah, dan kalau Bapak mau bicara ke saya tuh boleh janjian ketemu nanti istirahat, saya bilang begitu. Dan alhamdulillah pas istirahat saya ketemu dengan anak tersebut. Saya sampaikan terima kasih sudah membaca WA saya, kemudian mohon maaf Bapak tidak melanjutkan WA-nya karena saya khawatir mengganggu privasi kamu, saya bilang seperti itu ya. Dia juga ternyata meminta maaf ke saya karena tidak membalas WA tersebut. Saya juga mengapresiasi bahwa kamu sudah hadir di sekolah dan sudah mengorbankan waktunya untuk bertemu dengan saya begitu. Saya tanya terkait dengan masalah apa, dan ternyata memang apa yang disampaikan sama guru BP-nya juga wali kelasnya ya, ini lebih utuh menceritakannya. Jadi suatu ketika anak tersebut ingin main kepada temannya ya, naik motor dan motornya ada satu di rumahnya. Tapi hari itu juga bapaknya mau berangkat ke tempat bekerja. Anaknya bilang bahwa ke tempat temannya itu sebentar saja gitu ya. Tapi ternyata sampai siang, sampai sore nggak pulang anak tersebut gitu. Ya otomatis bapaknya tetap berangkat, tapi pas datang ke rumah kembali lagi dari tempat kerja ya langsung memarahi ya, mencurahkan kejengkelannya kepada anaknya itu, dan sampai ada ungkapan ya udah silahkan bawa aja seperti itu, sambil menyerahkan uang dikasih seperti itu dan sebagainya. Dan ternyata ungkapan begitu tuh malah menantang si anak tersebut untuk keluar dari rumah ya, sehingga selama seminggu tidak ada komunikasi dengan ibunya, dengan ayahnya ya, seperti itu. Dan itulah yang menyebabkan siswa tersebut tidak hadir ke sekolah ya. Jadi pas saya tanya di mana nginepnya, ya saya pindah-pindah tempat Pak katanya, ada di si Anu berapa hari malam gitu, di si Anu berapa malam seperti itu. Gimana sekarang, udah komunikasi dengan ayah belum katanya, sudah komunikasi dengan ibu, sudah WA-an tapi belum ke rumah gitu. Terus sekarang tinggal di mana? Saya berada bareng dengan nenek katanya gitu. Ya alhamdulillah saya apresiasi karena ya, dia sudah mau berterus terang dengan kondisi yang ada ya, dan tentu saya bahagia karena permasalahannya kemudian jadi kita bisa dengan utuh mendengar ungkapan dari siswa tersebut. Nah selanjutnya ya saya sampaikan bahwa kamu keluar mungkin untuk usia kamu ya dianggap wajar, tapi juga bapak kamu bersikap seperti itu bapak anggap, saya bilang itu juga wajar karena ya namanya orang tua mau berangkat kan, itu seperti itu. Walaupun kan pada akhirnya hasil pekerjaan ayahnya kan untuk kita, untuk biaya kita, biaya hidup, biaya sekolah dan seterusnya.
saya sampaikan seperti itu ya. Jadi iya Pak gitu. Jadi dia mengakui tapi kayaknya saya belum siap untuk ketemu dengan ayah Mas. Ya nggak apa-apa, jangan dipaksa. Tapi komunikasilah dengan ibu gitu. Kasihan ibu menunggu kamu sih di rumah. Ya Pak, saya mau berusaha, kata ke ibu. Tapi ke nenek mah udah disampaikan. Nah, saya bilang, tapi kamu tetap sekolah ya. Kalau tidak keberatan, kabari saya setiap kamu ada di sekolah. Mungkin foto kemudian kirim ke WA saya. Dia bilang menyanggupi dan alhamdulillah selama 1 pekan dia mengirim ke saya foto begitu ya. Artinya saya sangat senang dengan perubahan sikap tersebut. Yang penting walaupun komunikasi dengan bapaknya belum baik, minimalnya kewajiban dia sebagai belajar ditunaikan dengan hadir sesuai dengan jadwal ke sekolahnya. Dan setelah semingguan lebih barangkali saya komunikasi lagi, gimana dengan masih sudah ke rumah. Dia bilang sampai belum, tapi dengan ibu sudah biasa nelpon dan sebagainya begitu. Ibu bilang ya bapak nanyain terus gitu. Ya sok atuh ke rumah komunikasi dengan bapak. Walaupun mungkin kamu berat dari sisi rasa dan sebagainya, tapi kan itu juga orang tua kita. Ya saya mau mencoba Pak. Ya saya tidak paksa waktu itu. Baru setelah 2 pekanan mungkin bahkan lebih ya, saya komunikasi lagi. Alhamdulillah sudah di rumah Pak, katanya gitu. Saya sudah komunikasi dengan bapak begitu ya. Bapak juga menyampaikan, ayah saya menyampaikan bahwa ya kesal, jengkel begitu ya. Ya saya juga minta maaf akhirnya ya alhamdulillah gitu kan. Doa mereka kemudian keridhaan mereka yang akan membuat kita makin baik, makin bahagia. Saya bilang begitu ke siswanya. Dan di akhir November ini alhamdulillah anaknya sudah kalau sekolah mah sudah bagus gitu, tapi dengan bapaknya itu baru beberapa hari yang lalu untuk bisa berkomunikasi dan sudah di rumah. Saya alhamdulillah dengan minimalnya dengan ala kadarnya saya menangani siswa tersebut, mereka bisa berkumpul dengan kedua orang tuanya dan sekolah dengan baik. Demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.